Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan rangkuman mengenai tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, kelas 4 SD. Mari simak penjelasannya. Pada pelajaran IPA mengenai manfaat energi, kita akan membahas mengenai perubahan energi dan manfaat dari perubahan energi tersebut. Berikut ini merupakan contoh perubahan energi yang terjadi. Pertama, energi listrik menjadi energi panas. Nah, hal ini terjadi pada saat kita menggunakan oven listrik, setrika, atau rice cooker. Nah, contoh perubahan energi selanjutnya adalah energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan ini dapat terjadi pada kipas angin, AC, mixer, blender, dan lain-lain. Contoh perubahan energi lainnya adalah energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya adalah pada teknologi panel surya. Namun, energi cahaya yang dibutuhkan cukup besar agar dirubah menjadi energi listrik. Contoh perubahan energi selanjutnya adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya ketika kita menabuh alat musik gendang atau bertepuk tangan, maka akan menghasilkan suara karena bunyi berasal dari benda yang bergetar. Guna menggetarkan benda harus ada yang memicu getaran. Perubahan energi yang terakhir adalah energi kimia menjadi energi panas. Contohnya terdapat pada kompor gas. Gas merupakan zat kimia. Nah, dari gas tersebut kita dapat menghasilkan api karena gas adalah benda yang mudah terbakar. Saat terkena pemicu api, maka gas akan terbakar dan menghasilkan api. Perubahan energi sangat banyak manfaatnya bagi kita di kehidupan sehari-hari. Contohnya saja energi listrik dapat digunakan dalam beberapa peralatan elektronik di rumah. Listrik merupakan energi yang praktis dan banyak manfaatnya. Dalam menggunakan energi listrik, kita sebaiknya selalu berhati-hati sebab dapat membahayakan keselamatan. Kita lanjut pada pelajaran PPKN. Materinya mengenai hak dan kewajiban. Apakah yang dimaksud dengan hak? Ya, hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Hak dapat dimiliki setelah melaksanakan kewajiban. Hak dan kewajiban harus seimbang, artinya kita tidak boleh menuntut hak sebelum melaksanakan kewajiban kita. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Setelah kita melaksanakan kewajiban, kita akan memperoleh hak kita. Selanjutnya, hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan energi. Hemat energi adalah kewajiban semua orang. Kewajiban manusia dalam menggunakan energi yaitu contohnya pertama, menghemat energi dengan menggunakan seperlunya saja. Kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. 4. Melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. Kelima, menggunakan sumber energi alternatif lain, seperti angin, air, atau matahari. Nah, jika kita telah melaksanakan kewajiban kita dalam menggunakan sumber energi tersebut, maka kita akan memperoleh hak kita untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatan sehari-hari. Setiap orang berhak mengelola energi selama tidak melanggar undang-undang dan tidak merugikan orang lain. Lalu, bagaimanakah cara menggunakan hak dan kewajiban kita? Antara hak dan kewajiban haruslah seimbang.
Berikut ini merupakan contoh hak yang dapat kita miliki. Misalnya, hak mendapat kasih sayang. Seorang anak berhak mendapat kasih sayang dari orang tua, guru, dan masyarakat, tetapi tidak boleh bersikap manja. Kemudian hak mendapatkan pendidikan, contohnya sekolah. Hak mendapatkan kesehatan. Hak mendapatkan perlindungan. Selanjutnya kita masuk pada pelajaran bahasa Indonesia mengenai teks petunjuk. Apakah yang dimaksud dengan teks petunjuk? Teks petunjuk adalah sebuah teks yang memberikan arahan untuk melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Jenis-jenis teks petunjuk sebagai berikut. Pertama, petunjuk menggunakan obat. Nah, penulisan petunjuk ini bertujuan agar konsumen tidak mengalami kesulitan atau keliru dalam menggunakan sebuah produk, misalnya produk obat-obatan yang kita beli di apotek. Selanjutnya, petunjuk membuat sesuatu. Petunjuk membuat sesuatu biasanya terdapat di kemasan makanan, misalnya cara memasak mie instan atau membuat kopi dan lain-lain. Yang ketiga, petunjuk melakukan sesuatu. Petunjuk melakukan sesuatu biasanya ada di majalah atau media informasi lainnya, misalnya mengenai tips belajar mandiri dari rumah atau tips menjaga kebersihan dan lain-lain. Terakhir adalah petunjuk arah. Petunjuk arah atau denah biasa digunakan saat mencari suatu alamat atau tempat tujuan, misalnya denah pada undangan pernikahan dan lain-lain. Berikut ini merupakan teks petunjuk yang berupa poster. Poster adalah plakat yang terdiri dari susunan kata-kata atau gambar yang dipajang di tempat umum untuk memberikan informasi bagi yang membacanya. Gambar berikut ini merupakan contoh poster yang menganjurkan untuk berhemat energi. Dalam poster tersebut terdapat teks petunjuk, yaitu agar mematikan lampu ketika tidak digunakan yang bertujuan untuk menghemat energi. Di sini juga terdapat cara dan alat yang digunakan untuk membuat poster. Nah, sekarang untuk melatih pemahaman kalian mengenai teks petunjuk yang berupa poster, kalian bisa membuat sebuah poster mengenai tema berhemat energi. Nah, gambarkan poster di buku gambar dan diberi warna sesuai dengan kreasi kalian. Kita lanjut pada pembelajaran IPS mengenai sumber daya alam sebagai sumber energi. Sumber daya alam sebagai sumber energi. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan sumber daya alam tersebut dapat digunakan sebagai sumber energi. Contohnya saja seperti batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil. Batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, transportasi, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan kental coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar. Dan terakhir adalah gas alam. Gas alam adalah bahan bakar fosil yang berbentuk gas. Gambar berikut ini merupakan gambar anjungan tambang sumber energi. Anjungan tambang ini menghasilkan minyak bumi yang akan diolah menjadi bahan bakar minyak. Minyak bumi ini akan diolah menjadi aftur, bensin, solar, minyak tanah, oli, aspal, dan lain-lain. Aftur adalah bahan bakar untuk pesawat terbang. Terakhir kita akan belajar mengenai nada dan tempo. Nada dan notasi. Nada adalah tinggi rendahnya bunyi pada lagu. Nilai nada dapat dilambangkan dengan notasi angka dan notasi balok. Perbedaan notasi balok dan notasi angka dapat dilihat dari gambar yang ada di video. Pada notasi dikenal sistem oktav.
Titik di bawah angka menunjukkan oktav rendah. Titik di atas angka menunjukkan oktav tinggi. Yang tidak memiliki titik disebut oktav standar. Pada notasi angka contohnya, terdapat 7 tingkatan nada. Misalnya pada nada sedang. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Selanjutnya, tempo pada lagu. Dalam sebuah lagu terdapat tanda tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Tempo pada lagu biasanya ditulis di sebelah kiri lagu, baik pada lagu notasi balok maupun notasi angka. Macam-macam tanda tempo yaitu 1. Moderato berarti tempo sedang. Kedua, allegro, moderato, cepatnya sedang. Ketiga, allegro, cepat. Keempat, andante, perlahan-lahan. Kemudian kelima, andantino, yang artinya kurang cepat. Demikian rangkuman pembelajaran kita saat ini. Selamat belajar dan tetap semangat.